perencanaan karir ya. Jadi aku mau ngomongin sedikit tentang perencanaan karir. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering banget dengar karir-karir gitu ya. Dan emang itu menjadi topik yang selalu akan dibahas terutama untuk usia-usia yang memang sedang mencari atau sedang menjalankan karirnya. Entah sudah merasa oke ataupun masih belum merasa oke gitu. Nah, mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang memicu pemikiran sedikit gitu ya. Nah, coba kalian bayangkan 5 tahun lagi. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira kalian sekarang ada di mana? Ya, pertanyaan pertama itu kalian ada di mana? Yang kedua, kalian sedang melakukan apa? Yang ketiga, kalian sekarang sedang dengan siapa? Dan yang keempat, apa perasaan kalian saat ini? Nah, boleh saya kasih waktu deh untuk berpikir dulu. Kalau mau ditulis, boleh ditulis gitu ya. Mungkin siapa tahu mau disimpan gitu dan dibuka 5 tahun lagi gitu. Apakah terjadi atau enggak? Tapi basically kita coba pikir dulu aja. Di mana ya kira-kira aku 5 tahun lagi? Di mana ya? Ngapain ya gitu ya? Apakah saya harus melakukan apakah sama dengan apa yang saya lakukan sekarang atau sangat berbeda atau seperti apa? Boleh dipikirkan dulu 4 pertanyaan ini. Ada di mana gitu. Nanti kita boleh sharing ya apa yang ada di pikiran kalian gitu. Apa yang ada di pikiran teman-teman saat ini. 4 pertanyaan aja. Oke, mungkin sudah terpikirkan terkait dengan pertanyaan ini gitu ya. Tapi memang ketika saya suka ngasih pertanyaan ini banyak juga yang jawab, Kak, saya besok mau makan apa aja nggak tahu apalagi mikir 5 tahun lagi gitu ya. Bener memang ya agak susah ketika kita udah mikir in the future itu seperti apa. Karena mungkin mikirin yang sekarang aja kayak serba nggak pasti. Nggak apa-apa, kita coba berandai-andai kira-kira gitu ya. Apa sih yang kalian inginkan gitu. Kira-kira seperti apa 5 tahun lagi. Mungkin ada yang mau sharing? Ada yang mau jawab terkait dengan ini? Saya Mbak Boleh, silakan. Boleh kenalan dulu, Mbak. Arafah. Arofa. Boleh. Kira-kira 5 tahun lagi ada di mana? 5 tahun lagi di Jakarta, insya Allah. Insya Allah di Jakarta. Terus sedang melakukan apa, Mbak? Cari pekerjaan, nyari pengalaman yang lebih luas. Oh, iya, oke. Berarti 5 tahun lagi kira-kira sudah dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu ya? Amin. Amin. Oke. Kira-kira sedang bersama siapa, Mbak? Sama Mas Huri. Sama Mas Suri. Oke. Ini dikonfirm nggak nih sama Mas Surinya nih? Beneran nggak bakal 5 tahun lagi bareng? Terus perasaannya apa? Senang, bahagia. Oke, 5 tahun lagi. Amin. Insya Allah akan senang dan bahagia ya, Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Arofah, boleh tahu sekarang kerja atau seperti apa? Kerja di bagian rekam medis. Kerja bagian rekam medis Di klinik rawat inap Elisa Malang. Oh, di Malang. Oke, salam kenal ya, Mbak. Uh, Oke, terima kasih Mbak Arofah udah sharing. Jadi sekarang sudah bekerja di bagian rekam medis ya, dan 5 tahun lagi inginnya pindah ke Jakarta untuk dapat pekerjaan yang lebih bagus lagi. Oke, bagus sekali udah mulai terpikir. Jadi sudah mulai nih. Jadi kan memang topik kita adalah perencanaan karir. Jadi dari pertama kita pikir dulu, mungkin belum ada plannya. Yang penting kita sudah kayak oke, aku ngebayangin dulu. Ada yang lain mau sharing? Saya Kak. Boleh, silahkan. Boleh kenalan dulu? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya Rai, mahasiswa dari Udayana, jurusan Kesehatan Masyarakat. Jadi, kalau untuk pertanyaan pertama, di manakah saya sekarang, 5 tahun lagi itu,
Saya sedang di bayangan saya sedang di luar negeri menempuh pendidikan S2. Kemudian yang sedang saya lakukan adalah belajar dan dengan siapa? Dengan teman-teman dari Indonesia dan dari luar, dan perasaan saya sangat senang. Mungkin sekian, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi panggilannya Rai ya? Iya, Kak. Oke, Rai dari Udayana. Oke, makasih Rai udah sharing. Yes, berarti ada yang tadi, ada yang pengen kerja, yang ini pengen di luar negeri untuk melanjutkan kuliah. Dan sudah sangat detail juga bayangan visualisasinya bahwa ingin di luar negeri dan dengan teman-teman dari berbagai macam negara ya. Namanya kalau dari luar negeri pasti lebih internasional suasananya gitu. Dan perasaannya pasti saat itu menjadi sangat senang sekali. Oke, terima kasih Rai udah sharing. Mungkin satu lagi. Ada yang mau sharing di sini? Belum ada? Oke. Nanti boleh ya sambil kita jalan kalau ada yang mau sharing lagi tentang rencana-rencananya boleh banget. Oke, aku lanjut dulu. Mungkin kalau kita dengar kita dengar istilah karir gitu ya. Mungkin yang kita dengar karir, oh ya udah pekerjaan gitu. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah tidak hanya sekedar pekerjaan gitu, dan tidak hanya sekedar oke, kalau misalnya pekerjaan saya A dan kemudian saya ganti pekerjaan ke B, kayaknya karir saya menjadi berantakan gitu ya. Nah, itu yang mungkin harus kita luruskan sedikit gitu, bahwa karir itu tidak melulu tentang pekerjaan dan tidak melulu juga tentang passion aja gitu ya. Jadi saya mau kasih sedikit definisi yang mungkin saya ambil juga yang biasa saya pakai. Tidak hanya pekerjaan itu tadi dan tidak hanya sekedar passion aja, karena ya tentunya kalau kita ngejar-ngejar passion terus gitu ya, kalau orang-orang bilang ngejar ke passion terus kapan dapat duitnya gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin passion tidak sejalan dengan pendapatan gitu ya. Jadi ya memang karir itu tidak hanya sekedar itu aja, tidak hanya sekedar pekerjaan dan tidak hanya sekedar passion. Ada dua hal yang mungkin bisa menjelaskan karir itu apa. Yang pertama ya karir itu seperti yang kita tahu adalah pekerjaan gitu ya. Yang kita tahu adalah hal yang kita lakukan. Tapi tidak hanya satu pekerjaan itu saja. Jadi yang dia lakukan untuk bertahan hidup. Jadi entah mungkin teman-teman di sini ada yang berpindah pekerjaan atau mungkin agak tidak lagi di bidang itu dan kemudian pindah lagi pekerjaan, ya itu juga karir namanya ya. Jadi karirnya itu tidak hanya terpaku pada satu pekerjaan aja. Jadi perjalanan dalam suatu waktu itu ya, perjalanan dalam bertahan hidupnya itu dengan melakukan apa, itu yang karir. Nah yang kedua itu lebih kompleks lagi, bahwa karir itu adalah keputusan-keputusan yang dibuat gitu ya, dan apa yang kalian lakukan untuk dalam beberapa tahun kehidupan. Jadi maksudnya dalam tahun produktif kita kerja itu apa saja sih yang teman-teman lakukan di sini gitu ya, dalam usia produktif untuk bekerja, mungkin sekitar kalau tamat kuliah mungkin sekitar tahun 20 tahunan, kemudian sampai di umur 60 sampai 65. Jadi segala pekerjaan yang kalian lakukan, segala jabatan yang diambil, segala pencapaian di luar pekerjaan itu juga termasuk karir. Ya, jadi memang itu dalam suatu kurun waktu yang panjang itu bisa disebut dengan karir. Jadi bukan berarti kayak karirnya langsung berantakan atau apa gitu ya. Jadi tetap diingat lagi bahwa karir itu adalah sebuah perjalanan untuk akhirnya bisa menemukan apa sih yang tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pindah pekerjaan ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti dilihat lagi ya apakah sesuai dengan diri kita sendiri atau tidak. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, terkait dengan karir. Nah, berdasarkan teori psikologinya ya, kalau teori psikologi mengatakan bahwa karir itu tidak langsung bisa kita pilih gitu ya. Jadi nggak langsung kayak begitu lulus kuliah saya harus langsung tahu nih pekerjaannya apa. Jadi langsung ngerasa down kalau masih belum tahu mau ngapain gitu. Padahal memang itu sebuah proses yang panjang banget. Itu sebuah proses panjang dalam sebuah kehidupan. Jadi ada namanya teori life rainbow ya. Jadi kehidupan kita tuh warna-warni gitu ya. Kehidupan kita itu penuh warna. Dalam pencarian sebuah karir, dalam kehidupan kita, perkembangan karir kita itu ada masanya. Jadi dalam beberapa umur tertentu itu kita sudah menjalankan perjalanan untuk mencari atau menjalankan karir kita nanti.
gitu. Jadi untuk yang di sini, yang di sebelah kiri, jadi itu adalah dari lahir sampai usia 14 tahun, peran kita itu adalah sebagai anak-anak gitu ya, dan siswa. Jadi belum sampai di tahap yang pekerjaan. Tapi dengan kita menjadi anak-anak dan menjadi siswa, ya di sana juga kita sudah tahu apa yang kita suka gitu ya, kita menjalankan apa yang kita suka, dan kita juga kadang-kadang melihat lingkungan di sekitar kita seperti apa, kita mulai mengenal jenis-jenis pekerjaan gitu ya, karena misalnya kita belanja, oh kita tahu ada yang bekerja sebagai penjual, ada yang bekerja sebagai tukang pos misalnya kayak gitu. Nah itu tuh sudah mulai ada sejak kita kecil gitu ya, sebagai peran kita, menjalani peran kita sebagai anak-anak dan juga siswa gitu. Nah, mulai ke usia 15 sampai 24. Nah, ini memang usia rata-rata ya, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman masih di bawah 24, nggak usah ragu kalau masih belum menemukan pekerjaan yang tepat, karena memang ini adalah tahap yang namanya eksplorasi. Penting sekali ya. Eksplorasi artinya pencarian. Jadi, masih mencari-cari apa sih yang tepat untuk saya, apa sih yang saya suka, apa sih yang cocok untuk saya, gitu. Nah, di usia ini teman-teman sedang, kalau 15 gitu ya, jadi SMP dan SMA. Nah, makanya juga di SMP dan SMA sudah mulai tuh ada penjurusan gitu ya. Terus ada kelas IPA dan kelas IPS. Terus ada juga mata kuliah, kalau saat berkuliah itu ada mata kuliah pilihan, ada memilih jurusan yang tepat, ada memilih SMA atau SMK, atau memilih kuliah atau langsung bekerja ya kayak gitu. Jadi itu semua adalah tahap dari eksplorasi. Jadi silahkan ya teman-teman, kalau masih di usia 15 sampai 24, kalau mau masih mencoba-coba, itu nggak apa-apa banget. Jadi nggak ada yang meminta kita untuk segera, harus di kerjaan yang settle nih, harus yang kayak, nggak apa-apa punya target, misal pengen gajinya gede gitu ya. Tapi kalau kalian masih pengen coba yang lain gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak usah terlalu berpatokan bahwa aku harus mendapatkan karir yang oke sampai aku pensiun nanti gitu ya. Jadi tapi kayaknya kalau untuk millennials, generasi yang sekarang yang baru-baru lulus sepertinya juga kurang suka dengan berada di satu kerjaan aja. Itu trennya, dan menurutku aku setuju dengan hal itu sih. Maksudnya kalau kalian pengen menambah, mungkin ingin tetap menjalankan passion, misal dengan side hustle, dengan pekerjaan sampingan, itu juga oke banget dilakukan. Pokoknya tetap eksplorasi untuk menumbuhkan minat kalian yang mungkin masih sebenarnya terpendam dan belum dijalankan gitu. Nah, mulai masuk ke 25 dan 44, usia 25 dan 44 itu mulailah akhirnya teman-teman di sini mulai establishment. Artinya sudah sudah nih kayaknya sudah menciptakan sebuah karir sendiri. Misal aku kayaknya ada di bidang ini deh, mendingan gitu ya. Tapi belum, memang belum yang kayak dijalankan, yang benar-benar dijalankan banget gitu ya. Kadang-kadang aku pilih kayaknya aku di kesehatan masyarakat gitu. Nah, dari misalnya ada di bidang kesehatan masyarakat, mulai tuh mengambil pekerjaan yang kesehatan masyarakat, mengambil proyek-proyek terkait kesehatan masyarakat, atau mungkin mulai bekerja sama dengan orang-orang yang juga di bidang kesehatan masyarakat. Misalnya kayak gitu ya. Jadi mulai membentuk karirnya itu di usia ini gitu. Karena peran kita di sini juga nambah menjadi pekerja gitu ya. Kadang-kadang juga usia segini sudah mulai untuk membangun keluarga misalnya. Jadi perannya di sini nambah, sehingga penting untuk kita sudah memulai pekerjaan yang kita inginkan gitu, karir yang kita inginkan. Nah, masuk ke usia 45 sampai 64 itu adalah maintenance. Ya, artinya biasanya di usia ini teman-teman udah mulai settle. Nah, baru 45 loh teman-teman ya. Jadi di usia 45 ini bisa udah mulai settle, udah mulai menetap di bidang tertentu, dan mungkin dan mungkin udah merasa nyaman di situ gitu. Entah mungkin di pekerjaannya gitu yang tetap sampai pensiun, atau mungkin di bidangnya gitu. Dan mungkin masih tetap ganti pekerjaan, ya nggak apa-apa. Misal bidangnya tetap sama. Itu yang umum terjadi ya di usia segini, biasanya udah maintenance. Walaupun tidak menutup kemungkinan terkadang ada switch job juga di usia ini, terutama apabila
misal terkena PHK gitu ya, atau mungkin terpaksa dipindah tugaskan gitu. Jadi harus memang memulai lagi. Cuma bidang yang kita tekuni biasanya sudah dalam tahap maintenance. Nah, kemudian decline nih, usia 65 ke atas, peran kita sudah berubah lagi. Jadi kita sudah mulai tua gitu ya, udah mulai usia pensiun sehingga sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan karir seperti waktu sebelum 65 gitu. Jadi memang ada penurunan gitu ya, bukan berarti langsung berhenti, tapi ada penurunan sedikit-sedikit bahwa akan mengurangi kapasitas-kapasitas untuk bekerja karena usia mungkin, kesehatan gitu. Dan kondisi-kondisi lainnya yang membuat tidak memungkinkan gitu. Nah, jadi Life Rainbow ini, tahap-tahapan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Jadi nggak hanya dari diri kita sendiri, tapi ada juga dari environment, artinya dari lingkungan. Jadi dari lingkungan itu sebenarnya bagaimana sih labor market itu seperti tenaga kerjanya itu seperti apa, yang dibutuhkan itu kayak apa gitu, dan bagaimana sih cara kerjanya gitu, bagaimana sih orang menjalankan pekerjaan itu. Nah itu yang harus kita lihat juga, terutama di daerah masing-masing gitu ya. Mungkin ada tipe pekerjaan yang seperti ini, ya dia carinya orang yang seperti ini gitu. Situasi seperti apa gitu ya yang dibawa dari diri kita masing-masing gitu, dari kehidupan latar belakang. Misal latar belakang keluarga gitu ya, dan keadaan finansial juga gitu. Ini akan aku jelaskan juga untuk faktor-faktornya nanti lebih detail, dan ada yang personal juga faktornya ya, ada yang secara psikologis dan ada secara biologis gitu. Itu untuk yang tahapan karir nih. Jadi dari kecil sampai dewasa atau bahkan sampai tua pun kita sebenarnya punya tahapan karir ini. Jadi benar-benar sepanjang kehidupan itu karir itu menempel sebenarnya sama kita gitu. Cuma role-nya aja, perannya aja yang berbeda-beda. Nah bentuk-bentuknya seperti apa? Nah mungkin karena tidak terlalu familiar gitu ya dengan beberapa jenis karir yang kita tahu, kayaknya saya sendiri pun gitu ya teman-teman. Jadi saya sendiri pun kayak cepet banget misalnya iri. Kok bisa sih dia tuh jurusannya misalnya A, pekerjaannya langsung dapat pekerjaan A dan langsung gajinya gede dan dia kayak sesuai passion banget gitu ya. Apakah karirku tidak bisa sebagus dia? Gitu jadinya mikirnya. Padahal bentuk-bentuk karir itu ada macam-macam gitu. As long as kita memang nyaman ngejalaninnya gitu. Misal yang pertama ada multiple unrelated jobs. Maksudnya adalah kalian menjalankan beberapa pekerjaan, berbagai ya pekerjaan yang memang beda-beda semua gitu. Beda-beda semua. Nah, mungkin aku mau sharing sedikit juga bahwa aku sendiri pun mungkin tipikal yang ini, multiple unrelated jobs gitu. Jadi S1 kuliah psikologi, namun selama S1 juga udah mulai ngambil kayak kerja-kerja sampingan untuk nambah-nambah uang jajan, itu kerjanya jadi guru les gitu ya. Pernah jadi guru les gitu. Pernah jadi tour guide, bantu-bantu jadi tour guide, terus pernah juga bikin-bikin tulisan gitu ya. Padahal kuliahnya adalah psikologi gitu. Jadi begitu lulus, kemudian ngambil beberapa kerjaan psikologi, tapi ya mungkin ya balik lagi ya, saya suka misalnya ngerjain kerjaan psikologi, tapi kadang secara finansial mungkin belum cukup, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang merasa kita kok kayaknya nggak nyaman ya kerja yang sesuai dengan jurusan misalnya gitu. Ada yang bikin nggak nyaman atau ada yang kurang gitu. Nah kalau kurang bisa ditambah. Nah waktu itu saya nambah adalah saya jadi guru. Jadi kadang-kadang orang mikir juga, gurunya guru bahasa Inggris ya. Jadi orang mikir juga, oh kamu anak sastra pasti ya. Enggak juga, aku anak psikologi. Terus mereka kayak kaget, loh kok anak psikologi malah ngajar bahasa Inggris gitu, apalagi udah lulus. Nah itu, jadi yang aku lakukan adalah aku melakukan banyak unrelated jobs. Tapi apakah berarti maksudnya karirku kayak kurang bagus? Enggak juga, karena balik lagi ke diri kita sendiri, apakah kita puas dengan itu atau tidak gitu. Dan aku puas dengan itu, walaupun mungkin banyak orang yang ngira kok nggak sesuai sih gitu. Selama kita puas melakukan itu, it's fine gitu ya.
Nah, yang kedua adalah advancing within one occupation. Ini yang paling sering kita lihat dan mungkin banyak orang yang susah melakukan ini gitu ya. Jika kalian bisa di tahap ini, menurutku bagus banget gitu ya. Advancing within one occupation artinya ini biasanya tipikal-tipikal yang memang ketika sudah lama, misal kayak PNS atau mungkin kerja di perusahaan-perusahaan yang kayak BUMN atau multinasional yang memang kerjanya stabil dan sesuai dengan background pekerjaan, atau mungkin pebisnis gitu ya. Jadi orang-orang ini akan cenderung fokus di satu itu aja ya, dan akan meningkatkan kemampuannya sehingga dia menjadi expert di bidangnya. Misal dokter gitu ya, biasanya dokter kan satu gitu ya, sampai dia tua dia masih menjadi dokter dan selalu meningkatkan kompetensinya sehingga selalu menjadi lebih baik gitu. Itu tipe karir yang kedua. Nah, tipe karir yang ketiga adalah one industry ya, but not occupation. Jadi maksudnya adalah dia tetap di satu industri tapi kerjaannya ganti-ganti. Misal dia adalah background-nya adalah desain misalnya. Desainnya gitu ya, dia suka mendesain visual gitu. Awalnya misal dia kerja sebagai yang megang sosmed, yang mendesain sosmed. Berapa tahun kerja, terus dia ganti pekerjaan menjadi misalnya marketing yang digital gitu ya, tapi itu tetap juga dia juga mendesain gitu. Kemudian dia ganti lagi, misalnya bosen di sana gitu ya, terus dia ganti lagi, terus dia dapat pekerjaan misalnya sebagai desain, misalnya bantu di desain interior misalnya ya, tetap desain juga gitu. Tapi jadi kerjaannya ganti-ganti, tapi industrinya adalah industri desain tetap gitu. Jadi dia akan tetap menjalankan apa yang dia bisa, tapi memang pekerjaannya, jenis pekerjaannya yang beda-beda gitu. Jadi kalau kalian ada di salah satu dari ini, bukan berarti maksudnya karirnya langsung jelek gitu ya. Nah, mungkin bisa menjadi refleksi diri. Saya yang mana ya gitu. Nah, ini yang paling penting ya. Gimana sih cara menentukan karir kita dan bagaimana membuat karir itu? Nah, seperti yang udah dijelaskan Eka tadi juga, bahwa saya sendiri udah mendirikan layanan psikologi gitu ya, letaknya di Jalan Merdeka, dan memang banyak juga teman-teman di sini yang datang karena ingin mengetahui karirnya lebih baik di mana, atau sekarang sudah menjalankan karir tapi kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Nah, biasanya habis itu kita akan melakukan assessment kepada mereka untuk membantu mereka menentukan sebenarnya karirnya udah cocok atau enggak. Nah, basically assessment yang kita lakukan berdasar pada 4 hal ini. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau belum ada waktu untuk melakukan assessment ke psikolog, bisa coba self reflection sendiri. Nah, yang pertama, minatnya apa? Gitu. Jadi minatnya apa? Kadang kita mikir, aduh aku nggak punya passion, nggak punya rasa minat, aku nggak minat apa-apa gitu ya. Tapi bukan berarti juga passion ini harus selalu yang kayak, misal aku suka nari gitu ya, aku juga kadang-kadang suka nulis gitu, tapi aku juga kadang-kadang suka ini gitu. Nah, berarti minat itu nggak harus selalu yang kayak, oh kalau aku gambar maka setiap hari aku akan gambar gitu, besok aku gambar lagi, besoknya lagi aku gambar lagi. Nggak mesti kayak gitu ya. Misal aku suka ekonomi tapi kayak aku nggak terlalu suka ngitung sih. Ya karena kan kita ngitungnya nggak tiap hari gitu ya. Kalau kita ngitung tiap hari mungkin kita akan bingung juga. Jadi bukan berarti minat itu adalah datang tiba-tiba ke kita terus kita kayak bener-bener pengen ngelakuin itu setiap hari. Enggak ya. Jadi apa yang kalian senangi dan ingin tekuni menjadi sebuah pekerjaan. Nah, itulah minat gitu ya. Jadi senang nggak kalian menggambar? Oke, aku senang. Tapi balik lagi itu ya, singkirkan pertanyaan, oh berarti kalau mau gambar tiap hari berarti mau ya gitu. Bukan ya, bukan seperti itu. Jadi apa yang kalian senangi lakukan, nggak apa-apa. Lebih dari satu minat, lebih dari satu passion, nggak apa-apa. Dipikirkan atau dicatat dulu aja. Oke, misal minatku, kayak aku sendiri, oh aku minatnya ketemu anak-anak, aku minatnya ngajar, aku minatnya ngomong bahasa Inggris, gitu misalnya. Jadi ditulis dulu aja, oke minatku adalah itu. Jadi aku punya opsi. Aku akan melakukan ini, dan ini. Gitu. Nah, yang kedua adalah kemampuan. Ya, kemampuan ini maksudnya secara intelijensi ya, tapi bisa juga kemampuan secara biologis atau kemampuan fisik. Jadi apakah misal kalau
saya sendiri gitu ya, kalau disuruh misalnya kerja yang harus pakai fisik gitu, kerjanya outdoor, mungkin nggak terlalu bisa gitu ya, walaupun sebenarnya saya pengen, tapi kayak nggak terlalu bisa karena fisik saya kayaknya nggak sekuat orang-orang yang kerja outdoor terus gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan dalam memilih karir. Jadi untuk memilih karir, pastikan juga misal, kalau saya sendiri, saya sukanya belajar sosial, saya suka ngomong gitu ya. Jadi kalau disuruh misal jadi orang yang kerja di lab yang meneliti dan menghitung gitu ya, kayaknya agak ini deh, kayaknya kemampuan saya nggak ada di situ karena saya orangnya kurang detail kayak gitu. Jadi kemampuan itu juga harus dilihat ya. Mungkin kalian bisa self reflection sendiri, refleksi diri, apa sih kemampuan kita sebenarnya gitu. Mungkin akan lebih enak juga nanti kalau dibantu dengan tes kemampuan, cuma untuk diri sendiri, refleksi diri dulu bisa ya, terutama untuk kesehatan fisik dan juga kemampuan intelektual. Dari selama ini kalian waktu kuliah atau waktu SMA seperti apa gitu. Yang ketiga adalah kepribadian. Nah, kepribadian penting nggak sih dalam pekerjaan? Menurutku penting banget ya, sangat-sangat penting. Jadi ketika kepribadian kita cocok dengan jenis pekerjaan atau jenis karir yang kita pilih, itu kerasa pekerjaan itu ringan. Ya, kerasa pekerjaan itu tidak terlalu membuat stres gitu. Jadi maksudnya adalah kalau kepribadian kalian adalah yang terbuka gitu ya, dan kalian ingin ngobrol sama orang, terus kalian dapat pekerjaan yang jadi customer service atau mungkin jadi orang guest relation atau mungkin menjadi mungkin menjadi front office gitu ya. Nah, itu akan cocok banget gitu ya. Jadi kepribadian dan karakter kalian itu cocok dengan jenis pekerjaan. Itu akan menambah keringanan dalam bekerja, dalam menjalankan karirnya. Nah, beda juga, bukan berarti tidak mungkin kalau kepribadian kalian berbeda dengan pekerjaannya, cuma akan berat dijalankan dan akan susah untuk akan susah untuk berinteraksi dengan orang lain di pekerjaan itu gitu. Misal kita sebenarnya orangnya nggak nyalahin gitu ya, nggak nyalahin karena kan sifat orang dan kepribadian orang beda-beda. Jadi misal ada orang yang suka kerjanya tuh sendiri, lebih cepat untuk enakan gitu ya kerja sendiri atau belajar sendiri, tapi harus bekerja di mana dia harus setiap hari koordinasi dengan tim gitu ya. Nah, itu akan sedikit sulit gitu. Jadi ketika kalian tidak diterima oleh suatu pekerjaan tertentu atau mungkin kalian tidak diterima di sebuah perusahaan yang kalian lamar, bisa jadi bukan berarti kalian nggak punya kemampuan di sana, tapi nggak fit nih kepribadiannya. Nah, itu yang sering orang-orang ngerasa, aku bodoh banget ya kayaknya dapat kerjaan ini kok nggak bisa-bisa. Bukan itu, karena kalau perusahaan itu dia akan mencari fit and proper-nya. Jadi kalau kalian nggak cocok, itu bukan berarti karena kemampuannya nggak ada, tapi bisa jadi karena kepribadiannya yang memang nggak cocok dengan tipe pekerjaannya. Sehingga nanti kalau diterima, kaliannya akan susah, perusahaannya juga akan susah. Gitu, teman-teman. Itu kepribadian ya. Nah, faktor yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah lingkungannya seperti apa. Faktor lingkungan kalian seperti apa. Apakah ada dukungan orang sekitar? Misal kita pengen jadi, orang yang bekerja di perhotelan misal, tapi semua keluarga kita background-nya adalah dokter misalnya gitu. Nah, otomatis biasanya dukungan akan berkurang. Nah, ini menjadi sedikit concern karena biasanya ini yang menghambat orang-orang untuk melanjutkan karir yang diinginkan gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian bisa mengusahakan dan mengkomunikasikan dengan baik, itu pasti bisa. Kondisi finansial ya, jadi apakah memang kondisi finansialnya mendukung untuk menjalankan karir ini? Misal kalau kalian karirnya adalah ingin mencoba pekerjaan ini, tapi kalau pekerjaan ini misalnya pekerjaan yang A yang kalian pilih, itu ternyata secara finansial tidak terlalu bisa menutup apa yang kalian butuhkan, misal butuh pendapatan sekian untuk menutup, misal saya udah punya anak atau ada orang tua yang harus ditanggung atau masih sekolah gitu ya. Jadi kan pasti banyak tuh kebutuhan finansialnya. Jadi misalnya banyak orang yang juga akhirnya ya mau nggak mau akhirnya aku cari kerjaan yang
nggak aku pengen gitu ya, atau nggak sesuai kepribadian karena gajinya lumayan gitu. Nah, itu juga sebenarnya menjadi pertimbangan tertentu. Mungkin kalau tetap mau menjalankan karir yang diinginkan sesuai kemampuan, sesuai kepribadian, dan sesuai minat, biasanya kita akan tambahkan side job tadi, side hustle, sehingga finansialnya bisa menutup apa yang kekurangan kita dalam keluarga gitu. Lokasi juga ya, jadi lokasi itu sangat ya membuat kita mikir banget sih ya, apakah misal kita butuh extra money gitu ya, untuk tempat tinggal gitu ya kalau kita kerjanya jauh, atau kalau kalian menetap di tempat kalian masing-masing gitu ya, tempat teman-teman masing-masing, dan ternyata pekerjaan yang kita inginkan itu belum ada lapangan pekerjaannya, itu juga bisa menjadi sebuah pertimbangan sendiri gitu. Bisa jadi itu menjadi pemantik gitu ya untuk menjadi pemicu kalian untuk membuka bisnis sendiri, bisa jadi gitu. Nah, keempat hal ini akan digabungkan dan untuk menemukan titik di mana oke, aku bisa coba karir pekerjaan A, B, C misalnya kayak gitu. Jadi nggak melulu mesti oke, aku jurusan akuntansi, aku harus cari posisi admin atau akuntan. Jadi nggak mesti terbatas itu. Bisa diperluas lagi pilihannya sesuai dengan kemampuan lingkungan, kepribadian, dan minat kalian. Ini dikombinasikan, kemudian akan dapat beberapa opsi yang mungkin bisa dijalankan sehingga karirnya itu enak untuk dijalani gitu. Nah, sekarang minatnya nggak tahu nih Kak apa gitu ya, terutama kalau kemampuan mungkin kemampuan sudah ada, kepribadian sudah ada, lingkungannya memang seperti itu. Nah, minatnya nih masih nggak tahu. Nah, orang tuh suka sibuk cari passion gitu ya, suka sibuk cari passion sehingga kita nggak tahu nih kalau misalnya kita cari passion, kalau dicari-cari malah nggak ada gitu. Kalau dicari-cari kok malah nggak ketemu passionnya. Nah, aku suka quote yang ini dan ini juga sering aku pakai juga, bahwa passion itu kita nggak akan dapat passion begitu aja, tapi kita menumbuhkan apa yang kita suka gitu. Ada istilah mungkin kalau teman-teman pernah dengar di sini, multi-potentialite, itu adalah orang yang sebenarnya potensinya dan minatnya tuh banyak gitu. Dan itu nggak salah, bukan berarti kita nggak punya passion, tapi memang kita passionnya tuh ada di beberapa bidang. Dan itu nggak apa-apa, karena memang kita ngerasa enjoy ngelakuin itu semua. Tapi memang tidak semaksimal orang yang punya misalnya satu passion. Misalnya dia passionnya adalah di penelitian gitu ya, passionnya di penelitian. Beda dengan orang yang, oh ya aku passionnya di bahasa ya sih gitu, passion juga di menolong orang iya juga gitu, terus passion juga di menulis iya juga gitu. Nah itu nggak apa-apa, jadi kalianlah yang memilih passionnya dan kemudian dipupuk gitu ya, sehingga passionnya terus tumbuh. Nah beberapa cara untuk mengetahui sebenarnya passionnya apa aja, itu bisa dilihat. Yang pertama, kalian eksplorasi dulu ya. Jadi kalau masih teman-teman ada di tahap eksplorasi, pun misalnya tidak di tahap eksplorasi tadi, di usia 15-24 ya, itu bisa banget tetap melakukan eksplorasi. Artinya, cobalah lihat-lihat gitu ya, teman-teman, sosial media gitu, atau prestasi kita zaman dulu, kemudian pelajaran-pelajaran yang kita suka waktu kuliah kemarin, waktu pelajaran SMA kemarin, kita sukanya apa, kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya yang kita suka apa aja, kemudian organisasi yang kita ikuti apa aja sih, acara-acara di luar pekerjaan yang kita ikuti biasanya apa. Nah, itu adalah pasti minat kita itu ada di sana gitu. Jadi silahkan coba eksplorasi, ingat-ingat lagi, atau coba lagi hal-hal baru, itu bisa membantu. Yang kedua, coba observasi perasaan. Ketika misalnya ngerjain sesuatu, jadi nggak cuma ngerjain selesai, tapi coba pikir, oh aku seneng ngelakuin ini. Ya, jadi kalau seneng, makanya tadi juga di depan aku coba tanya, bagaimana ya perasaan teman-teman ketika 5 tahun lagi melakukan pekerjaan atau menjalankan karir itu. Gitu ya, oh perasaannya senang gitu ya, perasaannya mungkin bahagia. Nah, ketika melakukan beberapa hal yang terkait dengan untuk mencari minat, coba juga observasi perasaannya ya. Apakah kalian merasa senang menjalankannya, atau kayak merasa ya biasa-biasa aja sih gitu ya, atau nggak senang malah pas nyoba itu
Nah, itu bisa menjadi pertimbangan juga teman-teman untuk akhirnya memilih karir. Nah, yang ketiga, cari feedback. Jangan ragu untuk tanya, misal mau coba untuk bekerja di universitas, misal pengen bantu dosen. Nah, oke, aku suka nih dengan pekerjaannya, oke, aku senang, ya, perasaannya senang. Tapi mungkin masih ada rasanya kok kayaknya salah melulu ya gitu. Kok masih kayak gini, masih begitu. Padahal ya senang aja sih ngejalaninnya, tapi kalau kayak gini lama-lama nggak suka, kayak gitu ya. Jadi cobalah cari feedback jika keadaannya seperti itu. Nah, coba misal tanya dosennya, menurut Ibu saya gimana Bu kerjanya? Atau mungkin saya ada salah ya Bu yang tadi ini gitu. Terus menurut Ibu saya bisa nggak sih jadi dosen nanti juga, misal kayak gitu. Nggak apa-apa, tanya-tanya seperti itu, carilah feedback sehingga masukan-masukan itu akan bermanfaat buat teman-teman sehingga bisa menentukan pilihan lebih bijak lagi nanti gitu. Terbuka dengan hal baru ya, nomor 4, otomatis ketika kita nggak mau nyoba ya kita nggak akan tahu minat kita ada di mana gitu. Ini penting banget social networking, yaitu coba berhubungan dengan orang-orang lain, entah di pekerjaan kita, entah di luar pekerjaan, karena kita nggak pernah tahu opportunity atau kesempatan-kesempatan yang datang nanti itu apa aja, sehingga akan bisa lebih terbuka peluang-peluang baru gitu ya. Apakah peluang barunya juga pekerjaan yang sama atau mungkin pekerjaan yang beda, ya nggak apa-apa. Tekun gitu ya. Balik lagi ke quotes-nya adalah we grow. Ya, we grow our passion. Bukan kita get the passion, tapi kita grow. Sehingga kita harus tekun. Nggak apa-apa ketika kita capek dalam bekerja, itu wajar banget ya. Jadi nggak mesti langsung kayak, kok aku malah capek ya ngerjain ini. Karena aku ngerjain project-nya udah hampir sebulan misalnya gitu, bosen juga gitu. Ini kayaknya bukan passion-ku deh. Nah, belum tentu ya. Belum tentu karena memang kita pasti ada rasa lelah. Ada rasa lelah dalam melakukan sesuatu jika itu terjadi secara terus-menerus. Jarang banget ada orang yang kayak, misal nih dia suka menggambar, dia suka melukis, tapi dia disuruh melukis misal 10 lukisan dalam waktu 2 minggu. Nah, mungkin dia burn out juga. Mungkin dia stres juga dan akhirnya dia mempertanyakan, emangnya aku ini beneran berbakat ya? Emangnya aku ini beneran suka ya melukis gitu. Jadi ketika beban kerjanya banyak, nggak apa-apa ketika kita merasa stres gitu ya. Tapi bukan berarti itu bukan minat kita. Coba diobservasi lagi, oh mungkin ini load kerjanya terlalu banyak dan apa yang harusnya dilakukan untuk itu. Itu untuk menumbuhkan minat. Nah, ketika kita memulai karir, harus mulai dari mana gitu. Terutama juga yang mungkin teman-teman udah kerja, tapi harus pindah pekerjaan gitu ya. Apalagi kalau ternyata bidangnya beda banget gitu. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan. Aku suka istilah dengan half full ya. Bukan berarti kita masuk sebagai gelas kosong. Kalau kita gelas kosong berarti nanti kita benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kita harus setidaknya tahu pekerjaan itu tentang apa, terus ngerjain apa, kita harus punya kemampuan apa sih untuk menjalankannya, itu kita udah punya. Jadi kita udah setengah kosong. Tapi jangan juga merasa diri udah paling pintar. Karena kalau kita memulai karir, pasti suasananya akan beda, orang-orangnya beda. Yang kita lakukan pasti juga beda dengan apa yang kita pelajari di kampus misalnya gitu. Jadi selalu tumbuhkan rasa ingin tahu. Ya, tumbuhkanlah kalau kalian memang nggak tahu apa-apa. Jadi tanya, walaupun kalian sebenarnya udah punya setengah informasi gitu. Kalau ditanya sama atasan atau sama rekan kerja, menurutmu ini gimana? Nah, kalian sebenarnya udah tahu karena punya kompetensinya. Itu akan sangat membantu. Tapi tetap ketika masalah kayak ini gimana dan itu harus bertanya. Harus ingin tahu, oh seperti ini ya. Terus kalau melakukan ini caranya gimana gitu ya. Jadi ketika memulai karir tertentu, ini harus penting, harus dilakukan, yaitu curiosity itu harus ada. Jadi nggak cuma diam-diam aja. Yang kedua, itu mencari informasi sebanyak mungkin ya. Misal ingin mencari pekerjaan di bidang kesehatan, misal jadi perawat, misal gitu. Jadi kayak gimana sih kerja jadi perawat, itu boleh tanya sebanyak-banyaknya ke teman, ke mentor, ke guru, dosen mungkin juga ya, ke psikolog ya untuk konsultasi,
Bisa juga melalui buku-buku gitu ya, kalau misal ada textbook itu kan biasanya ada overview tentang karir di bidang itu tuh seperti apa. Sosial media kan ada banyak ya yang sharing tentang pekerjaan dia gitu, dan tips and triknya mungkin untuk menjalankan pekerjaan itu tuh harus ngapain aja, itu bisa dicari tahu gitu. Semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin kita yakin gitu ya untuk menjalankan ini. Atau mungkin semakin tidak yakin bisa juga gitu ya. Jadi penting untuk mendapatkan informasi ini sebelum menjalankannya. Bangun hubungan baik dengan siapapun ya, dengan teman kerja sih terutama dan atasan gitu ya. Sehingga hubungan baik ini akan sangat membantu kita untuk menjalankan pekerjaan atau karir yang baru ini dengan baik gitu. Sabar. Agak klise ya, saya suruhnya malah sabar gitu. Karena mau memulai, ini menjadi sebuah hambatan yang benar-benar besar menurut saya ketika orang tuh nggak sabar. Kok aku udah 3 bulan masih aja aku di sini-sini aja gitu. 3 bulan itu baru teman-teman ya, itu termasuk waktu yang cepat. Ya, jadi bukan sesuatu yang lama ya sehingga kalian bosan harus pindah ke tempat lain gitu ya. Jadi harus sabar, it takes time untuk akhirnya bisa memahami sistem, akhirnya bisa memahami bahwa oh saya bisa di A tapi masih kurang belajar di B. Itu butuh waktu sekali. Dan fokus sama tujuannya apa gitu. Apa sih bidang yang kalian pengenin gitu. Kalau kalian sudah tahu oke, karir saya sepertinya di bidang ini gitu. Dan kalau merasa belum cocok, coba dicari tahu lagi belum cocoknya kenapa. Dan kalau ternyata faktornya karena masih baru, nah cobalah untuk lebih sabar gitu ya dalam mencapai tujuannya itu. Karena mungkin sedikit lagi kalian mencapai tujuan itu gitu ya. Oke, itu ketika kita untuk memulai karir ya. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang mau pindah pekerjaan atau masih dalam tahap mencari pekerjaan bisa mengikuti step-step yang ini gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk saya nggak ada slide, terima kasih ya, lupa. Jadi mungkin segitu aja dari penjelasan sharingnya tentang perencanaan karir. Jadi kalau teman-teman ada yang mau sharing juga, boleh banget, sehingga kita bisa lebih berdasarkan pengalaman langsung nih gitu. Dan kalau ada pertanyaan juga boleh ya, saya mungkin kembalikan ke Eka.